Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Masjid Al-Amin ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib yang alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada masalah yang ke-7 tentang mubtilatuha, tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama yang membatalkan sholat itu adalah batalnya sholat dengan batalnya wudhu. Artinya ketika wudhu seseorang itu telah batal, berarti sholatnya juga ikut batal. Berhadas ya, yang menjadikan wudhunya batal, maka sholatnya juga batal. Yang kedua, tertawa sampai mengeluarkan suara. Kalau sekedar mesem ya, mesem itu apa? Kalau tersenyum sama mesem beda enggak? Sama nggih. Tersenyum, mesem. Kalau menjep kalau mencep itu konotasinya negatif ya. Kalau mencep itu senyuman tapi ada unsur apa? Ngecenya itu ya. Jadi kalau sekedar mesem itu tidak membatalkan sholat, tapi juga ngopo sholat kok ndadakane mesem barang begitu. Yang ketiga, berbicara secara sengaja. Sengaja berbicara ini membatalkan sholat ya, pembicaraan yang tidak ada maslahatnya. Yang keempat, yaitu ketika lewat di hadapan orang yang sholat itu salah satu di antara 3 hal. Pertama, seorang wanita. Yang kedua, seekor anjing hitam. Yang ketiga adalah khimar. Di tempat kita khimar tidak ada. Artinya kalau ada seseorang yang sedang menjalankan sholat, lewatlah di hadapannya, antara dia
antara dia dan tempat sujudnya, ya, lewat di hadapan orang yang sholat itu salah satu di antara tiga tadi, seorang wanita lewat, maka sholatnya batal. Kita sedang sholat, tiba-tiba ada perempuan lewat di depannya dan minta izin juga, kelamit nggih misalnya, ini membatalkan sholat. Atau ya anjing hitam atau khimar, ketika lewat antara dia dan tempat sujudnya, maka ketika ada seseorang melaksanakan sholat, mestinya dan hendaknya dia mendekat ke arah sutroh, mendekat ke arah pembatas. Sutroh itu sesuatu yang berdiri tegak, kira-kira seperti sandaran pelana kuda. Pelana kuda itu bagian belakang mesti ada apa namanya? Ada apa namanya ini? Jenggul. Ada jenggulnya, dan biasanya jenggulnya itu agak tinggi, ya. Sekarang kan ada beberapa motor yang begitu, ya, yang jenggulnya kurang tinggi, belakangnya dikasih magic jar, ya, motor yang belakangnya besar itu. Nah, sesuatu yang berdiri tegak sekitar 1 hasta itu sutroh. Maka mensiasati itu, menyikapi itu, kalau kita sholat di masjid, maka yang datang paling awal hendaklah menempati shaf yang paling depan, menjadikan tembok itu sebagai sutra, sehingga kalau ada yang lewat antara orang yang sholat dan tembok itu bisa untuk kemudian dihalang-halangi. Yang datang berikutnya nanti menempati di belakang orang yang sholat itu dan menjadikan punggung orang yang sholat itu sebagai sutrohnya, sebagai batasnya. Demikian seterusnya, ya. Jadi di masjid itu tidak ada istilah apa pating, apa namanya, pating apa, pelencar itu ya, pating belenjar, ya. Ada yang di sini, di situ, di sana. Wah, ini tidak karu-karuan, ya. Ini menunjukkan apa? Mohon maaf, ya guru ngaji gitu saja, ya. Karena kalau sudah tahu maka akan rapi, sehingga apa? Kalau menempat ada di bagian belakang, misalnya masuk masjid, kemudian sholatnya tempatnya di situ, ya, di tempat masnya itu. Kemudian ketika berdiri di situ, otomatis nanti akan ada orang yang lewat, dan itu akan dosani orang yang lewat. Maka kemudian yang paling awal datangnya ya paling depan, sehingga nggak akan dilewati depannya. Kemudian yang depan sudah penuh, belakangnya dan seterusnya, sehingga mendekat ke arah sutra. Kemudian ya, berdiri. Jadi sutroh itu sesuatu, jadi pembatas yang berdiri. Kalau zaman Nabi biasanya karena tidak di masjid permanen seperti ini, menancapkan tongkat atau tombak. Nah, itu biasa begitu. Nah, adapun garis seperti apa namanya? Seperti ya babut yang cukup bagus ini, kemudian apa namanya? Sajadah, itu memang mukhtalaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu sudah cukup menjadi sutra, ada yang mengatakan tidak cukup menjadi sutra. Maka jalan keluar dari perselisihan itu adalah solusinya yang datang paling awal nempati yang paling depan, itu solusi yang paling mudah. Jadi terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah garis kemudian batas sajadah itu sudah bisa dikatakan sutroh atau tidak, memang ya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ketika kemudian kita tidak akan mempertentangkan itu, solusi yang paling mudah adalah mendekat ke tempat yang paling dekat dengan
tembok jika masih ada tempatnya. Begitu sudah penuh semuanya, maka menempati di belakangnya. Mau sholat sunnah di sini sudah penuh, datang berikutnya di belakangnya, sehingga apa? Sutrohnya itu menjadikan orang yang berdiri di depannya sebagai sutroh. Kenapa? Sesuatu yang berdiri tegak. Itu jalan keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian yang kelima, kasful aurati amdan, membuka aurat dengan sengaja. Membuka aurat dengan sengaja ini membatalkan sholat. Ibu bapak, aurat laki-laki meskipun dalam fikih bahwa aurat laki-laki itu adalah antara lutut sampai pusar, maka sebenarnya ketika seseorang sedang melaksanakan sholat, Nabi melarang hanya mengenakan satu pakaian saja, satu kain. Artinya apa? Kalau zaman Nabi satu lembar hanya digunakan untuk bebetan, untuk apa namanya? Tapian. Itu yang dilarang oleh Nabi. Artinya apa? Dengan dua lembar kain, satu bagian bawah, yang satu bagian atas diserempangke, itu sudah memenuhi syarat khusus dalam sholat. Di luar sholat, aurat laki-laki itu dalam perspektif fikih adalah dari pusar sampai lutut. Maka sebenarnya kalau dalam pengajian misalnya bapak-bapak yang begini ini datang menggo celono kolor saka wudel tekan dengkul, secara fikih boleh. Ning apa yo luwes kan begitu ya. Ya, karena nanti akan ada nilai namanya uruf, kebaikan-kebaikan yang disepakati oleh kaum muslimin. Nah ini, jadi aurat laki-laki demikian. Perempuan, ya perempuan ini semuanya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan, ya banyak kalangan para ulama tetap mengatakan baik telapak tangan batin telapak tangan maupun zahir telapak tangan. Adapun pergelangan atau lengan tangan sampai ke bawah tetap harus tertutup. Maka ibu-ibu untuk mukenanya diperhatikan, jangan sampai mukenanya itu nyempila atau semila, dan nyempila nih. Jadi mukenanya tertarik sampai lengan. Ini sebenarnya ya tidak boleh seperti itu. Kadang kan ada yang karena mukenanya itu nopo lengannya apa namanya longgor. Nek longgor itu bocah cepat gede nih. Apa namanya? Longgar. Nggih, kalau tempat saya namanya kombor. Kombor atau ya itu. Jadi kadang-kadang ya lengannya sampai di sini, ini mestinya ndak boleh. Karena memang yang boleh terbuka lengan, apa namanya telapak tangan. Telapak tangan itu ya ini batin telapak tangan, ini zahir telapak tangan. Sehingga kalau kemudian kadang mukenanya koploh, kalau tempat saya namanya koploh. Koploh itu apa? Lukru gitu, sehingga sering ada pengaitnya ada apa namanya kain yang ke sini, kemudian untuk dicantel di jari yang paling tengah. Itu antisipasi supaya apa? Lengannya tidak melotrok ke bawah karena memang lukru, karena memang ini tidak boleh kelihatan. Yang boleh itu hanya telapak tangan dan wajah. Ini perlu diperhatikan. Yang keenam, istidbarul kiblah, membelakangi kiblah. Dalam kondisi dia tahu kalau dia sebenarnya membelakangi kiblat. Kecuali kalau seseorang dalam kondisi tidak tahu mana arah kiblat, maka dia harus harus melakukan 3 cara. Pertama, ya kalau kita sholat di tengah perjalanan kebetulan tidak tahu arah kiblat karena di alam terbuka. Pertama apa?
bertanya pada seseorang. Jika ada yang ditanya, Mas kiblate pundi nggih? Niki nek kulon arah kulon niku pundi? Ya, kilen niku pundi? Oh, mriko. Baru kalau ada yang ditanya. Kalau tidak ada yang ditanya, maka melihat apa? Tanda-tanda alam. Ada bintang. Kalau malam hari, kalau siang hari ada matahari, ya, sehingga menggunakan apa? Bayang-bayang matahari. Jam sekian di Indonesia itu kalau ada matahari di sana, bayangannya ke sana berarti kiblatnya sana. Itu kalau ada tanda-tanda alam. Kalau tidak ada tanda-tanda alam, maka berijtihad dengan hatinya mana arah kiblat yang diyakini. Salatlah menghadap ke arah kiblat yang diyakini. Jika tidak ada yang bisa ditanya, tidak ada tanda-tanda alam, meskipun sebenarnya salatnya sebenarnya tidak menghadap kiblat, itu sah. Dalam kondisi dia yakin itu adalah kiblatnya. Tapi kalau di tengah perjalanan sholat, lalu ada orang yang mengingatkan, Mas kiblatnya niku mriko, ya kita bergeser. Tidak kemudian Mas kiblatnya mriko, oh luweh, tidak boleh, harus mengikuti petunjuk, ya meskipun di tengah sholat. Karena Nabi pernah kan, dia di tengah-tengah sholat diarahkan kiblatnya dari ke Baitul Maqdis, kemudian menghadap ke Makkah di tengah-tengah sholat, dan Nabi kemudian memutar kiblatnya. Peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat kemudian berpindah haluan kiblatnya, berpindah kiblatnya, sekarang masjid tempat dulu Nabi sholat itu sekarang ya dijadikan tempat bersejarah, yaitu Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat, ke sana ke arah Masjidil Aqsa, Palestina menghadap ke arah utara, kemudian ke Masjidil Haram menghadap ke arah selatan. Nah ini terkecuali. Karena apa? Li'anna istiqbaluha syaratun li sihhatis shalah. Menghadap kiblat itu menjadi syarat sahnya salat. Kalau tidak menghadap ke arah kiblat, salatnya tidak sah kalau tahu arah kiblatnya. Yang ketujuh, ittisalun najasati bil musalli ma'al ilmi biha. Yang ketujuh, salat menjadi batal jika pada badannya atau pakaiannya terkenai najis. Ma'al ilmi biha, dalam kondisi dia tahu akan itu. Dalam kondisi tahu akan itu. Berarti kalau kita sholat sudah selesai, ternyata kita baru tahu pada pakaian kita ada najisnya. Kalau waktu antara tahu dan sholatnya itu sudah lama, para ulama mengatakan tidak perlu mengulangi sholatnya. Sholatnya sholat maghrib. Begitu jelang waktu isya, ingat, jebulane sarungnya kena najis, maka tidak perlu mengulangi salatnya karena apa? Sudah selesai. Tetapi kalau ingat di tengah-tengah salat, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah menanggalkan pakaiannya dan tetap meneruskan salatnya jika dengan menanggalkan pakaian itu dia tetap masih menutup aurat dengan sempurna. Contoh, seorang laki-laki salat sudah mengenakan celana panjang tapi juga mengenakan sarung. Di tengah-tengah salat ingat kalau sarungnya kena najis dan sudah kering. Ingat, oh ya, tadi siang saya bopong cucu dan kayaknya sarung kecipratan najis. Ingat di tengah-tengah sholat, sementara dia tetap sudah mengenakan celana panjang. Di tengah-tengah sholat maka sarungnya dilepas dan tetap meneruskan sholatnya. Sholatnya sah. Tapi nggih hanya dilepas, tidak kemudian dicopot, jur kamar mandi, jur nyantelke, wah itu salatnya
putus ya. Jadi sekedar sarungnya dilepas lalu meneruskan sholatnya, karena apa? Tetap menutup aurat. Tetapi kalau ternyata dalamnya hanya pakai celana cekak ya, yang hanya sampai di tengah-tengah paha barangkali, kemudian di tengah-tengah sholat ingat sarungnya karena najis, ya tidak boleh melepaskan sarungnya neruske sholatnya bediding go karo cekak ya. Sholatnya harus dibatalkan. Nah ini yang kemudian harus dibatalkan. Wa tadzkiruha illam yuzal fil hal. Kalau dia tetap bersikukuh meneruskan sholatnya padahal pakai ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Yang kedelapan, tarku ruknun min arkaniha aw syartun min syurutiha amadan biduni udhrin. Yang kedelapan, meninggalkan salah satu rukun di antara rukun-rukun salat. Rukun itu ada takbiratul ihram, ada Fatihah, ada ruku', ada iktidal, ada sujud, ada duduk at-tahiyyat. Ini rukun-rukun salat. Ada Al-Fatihah, itu juga rukun salat. Ya, ruku itu rukun salat. Adapun doanya itu bukan rukun, tetapi sunnah. Artinya kalau seseorang itu kemudian dia sholat dan memang dia tidak tahu akan bacaannya karena memang mohon maaf keterbatasan akal ya. Kalau di kampung-kampung sering mengatakan kurang rong jemuah misalnya kan. Akalnya kurang, tidak bisa hafal, tapi ya ruku, ya sujud, sehingga mulutnya hanya koyok ngelirik jajare, men podo batire hanya nah begitu, bibirnya bergerak. Ya, salatnya sahkah? Sah, karena ada rukuknya, ada sujudnya, doanya itu menjadi perkara yang sunnah. Nah, kalau rukun itu sengaja ditinggalkan, salatnya tidak sah. Tak bablas wae, ada orang ruku-rukuang barang kesuwen. Dari berdiri bablas sujud, kayak anak TK yang baru belajar salat ya. Dari berdiri bablas sujud, sengaja meninggalkan rukunnya, salatnya tidak sah. Kecuali kalau dia tidak tahu atau lupa, rukunnya tidak terlaksana karena lupa, kurang sujud 1 kali. Nah, maka nanti apa? Dengan cara melaksanakan apa? Sujud sahwi sebelum salam. Tetapi kalau kekurangannya itu banyak, kurang 1 rakaat, salat isya ya, karena konsentrasinya buyar, baru 3 rakaat, kemudian ya at-tahiyat, kemudian salam. Bagaimana makmum? Makmum tetap mengikuti imam. Itu etika. Sering terjadi begini, ya, salat isya, misalnya rakaat ketiga imam at-tahiyat. Makmumnya sudah subhanallah, subhanallah. Imamnya tetap at-tahiyat. Sikap yang tepat bagi makmum adalah tetap mengikuti imam. Bukan berdiri sendiri, luweh salah, dileke ora gelem, ya, nyong tetap ngadeg. Nah, itu tidak tepat itu. Yang tepat adalah tetap bersama dengan imam. Begitu imam selesai salam, ya, kemudian ada makmum yang mengatakan, Pak Imam kirang setunggal. Imamnya menjawab, iya po. Sana mengatakan, nggih, bareng, kompak banget. Apa kurang? Nggih, kurang piro? 1. Ya sudah, berdiri lagi 1 rakaat, melengkapi 1 rakaat. Setelah melengkapi 1 rakaat, ya 1 rakaat, kemudian at-tahiyat dan dengan sujud sahwi, itu bisa melengkapi kekurangannya. Tidak kemudian ya, yang kadang karena saking tidak tahunya imamnya begitu, 3 rakaat dia kemudian salam, ada yang ikut imam, ada yang berdiri menyelesaikan sendiri. Menyelesaikan sendiri kurang tepat. Yang tepat adalah tetap mengikuti
imam, sehingga kekurangan satu rakaat dilakukan bersama-sama dengan imam. Jadi kalau meninggalkan rukun secara sengaja, maka salatnya ya batal, menjadi batal. Kemudian yang ke-9, al-amalul katsir min ghairi jinsiyah li ghairi dzururah kal akli wasyurbi amadan. Yang ke-9, melakukan sesuatu yang banyak seperti pergerakan-pergerakan yang banyak min ghairi jinsiha, yang bukan bagian dari gerakan-gerakan salat. Banyak bergerak yang bukan bagian dari gerakan-gerakan salat li ghairi daruratin, dan itu bukan sesuatu yang darurat. Berarti pergerakan yang banyak kalau itu darurat menjadi boleh. Gerakan yang banyak yang bukan bagian dari gerakan salat dan itu dilakukan karena bukan sesuatu yang darurat, tidak harus dilakukan. Ya, seperti misalnya baru salat gagap-gagap gagap ya saku baju, dan sekarang kalau di Temanggung trennya kan tren tingwi. Tahu kan tingwi? Tingwi itu apa? Gelinting dhewe, kan? Sehingga kemudian ambil saku, kemudian ngelegake dibuka selepen, ya, selepen atau kotaknya digagapi dibuka barang. Nah, itu tidak perlu, gerakan tidak perlu. Tetapi gerakan yang darurat boleh. Seperti apa? Baru sholat, ya, lupa HP masuk saku dan tidak di silent atau dimatikan. Begitu dalam keadaan sholat tiba-tiba HP-nya bunyi ringtone, dan ringtone-nya itu ojo dibanding-bandingin, kok ndak kalah misalnya, sehingga orang yang sedang sholat pun dengar semuanya, maka dia boleh memasukkan tangannya ke saku atau melakukan satu gerakan untuk menonaktifkan HP atau mematikan suara ringtone itu. Hukumnya apa? Boleh. Kenapa? Darurat. Atau contoh yang lain, ketika ada soft yang lubang, ya, satu soft yang tengah-tengah sini batal di tengah-tengah sholat. Karena apa? Karena buang angin misalnya, dia pergi, maka soft yang belakangnya maju. Bergerak maju itu sesuatu yang darurat. Kenapa? Dengan soft itu terisi penuh, menjadikan sholatnya semakin sempurna. Itu gerakan yang banyak tapi sesuatu yang darurat, dan itu hukumnya adalah boleh. Tetapi banyak bergerak, gerakan yang bukan termasuk bagian dari gerakan sholat, dan itu bukan sesuatu yang harus dilakukan. Ketika itu dilakukan, maka sholatnya menjadi batal, ya, banyak bergerak. Kemudian yang ke-10, al-istinadu li ghairi udhrin, ya, bersandar tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang diterima oleh syariat. Salat sambil lendean itu hukumnya tidak diperbolehkan. Salat sambil lendean, ya, tidak diperbolehkan, kecuali karena ada uzur syar'i. Uzur syar'i, contoh apa? Contoh seseorang yang salatnya milih di bagian yang paling pinggir, ya, karena ada temboknya. Kenapa? Karena agak bersandar. Kenapa? Ada penyakit yang menyerang tubuhnya, sehingga ketika berdiri dalam waktu yang lama tidak mampu. Ini sesuatu yang boleh. Kenapa? Ada uzur syar'inya. Kenapa? Tidak mampu berdiri secara sempurna. Bersandar seperti ini boleh. Atau dulu zaman Nabi pernah, zaman sahabat pernah, kaum muslimin melaksanakan sholat malam, sholat tarawih. Ini kan hampir Ramadan. Nah, ketika itu imamnya membaca surat yang panjang-panjang. Bimi adaini ayatan
sampai beberapa ratus ayat, ya, sampai 200 ayat dalam satu rakaat. Kalau 200 rakaat, ya kita kan bisa ngeloyop, ya, bisa ngeloyop. Ngeloyop itu apa namanya? Ndoyong, ya, ndoyong. Nah, dulu ada di antara mereka sambil bertelekan pada tongkat-tongkat yang ada pada mereka. Karo sholat, karo sandaran tongkat. Kenapa? Saking suwene, apa namanya? Saking suwene bacaan yang dibaca. Nah, itu dulu. Nah, sekarang udah ada, ya. Ada imam kok kaya ngono, nah, nanti di WA bareng-bareng, sumeneh ojo gaya, gitu ya. Imamnya panjang begitu, langsung takmirnya rapat mendadak. Untuk apa? Mengganti imam sing bombongan bacanya, ya, karena dianggap terlalu panjang. Tapi khusus Ramadan di beberapa tempat ada yang menerapkan. Kalau di Semarang itu Masjid Agung. Masjid Agung itu dalam satu malam tarawih itu malam pertama juz pertama selesai. Malam yang kedua tarawih, malam yang kedua juz yang kedua selesai. Sehingga 30 hari, ya, 1 bulan 30 juz selesai, ya. Dan memang yang ingin ikut sudah orang yang sudah siap-siap, sudah siap, pengen ngatamke membaca atau mendengarkan Al-Quran melalui sholat tarawih. Dan konon itu yang hadir banyak, dan katanya asik juga, wong okeh kancane itu. Ya, kalau sini begitu yo saya mau. Hari pertama juz pertama, kedua juz kedua. Nah, tapi kalau seperti itu biasanya malam berikutnya domboten rawuh wong ora kuat ini. Jadi kalau bersandar tanpa uzur tidak boleh. Li'annal qiyama syaratun lisihatiha, sebab berdiri menjadi syarat sahnya sholat wajib bagi orang yang mampu. Berbeda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah meski mampu berdiri, banyak para ulama yang membolehkan sholat sambil duduk, khusus untuk sholat sunnah. Hanya saja bagi yang mampu berdiri, sholatnya sambil duduk, maka pahalanya dikorting 50%, ya. Jadi hanya dapat separuhnya kalau sholatnya sambil duduk, ya. Tetapi berdiri sempurna. Nah, perbedaannya kalau sholat wajib harus berdiri. Kalau tidak berdiri tidak sah, kecuali dia tidak mampu berdiri seperti sakit. Tapi kalau sholat sunnah, meskipun mampu berdiri, maka masih boleh melakukan dengan duduk. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, ya, ta'ammadu ziyadatu ruknin fi'lin kaziyadati fi ruku' wa sujud. Yang ke-11, menambah dari rukun-rukun yang ada, ya, kehilangan rukun atau meninggalkan rukun, salah satu rukun salatnya batal, menambah rukun salat juga salatnya batal. Sujud 3 kali, pumpung subuh men marem sujud ping 3 misalnya, rukuknya 2 kali, ya, ini membatalkan salat. Kenapa? Ziyadatu ruknun, menambah salah satu di antara rukun-rukun sholat. Yang ke-12 supaya selesai, ta'ammadu taqdimu ba'dul arkani ala ba'din. Yang ke-12, sengaja mendahulukan salah satu rukun atas rukun yang lain yang tidak semestinya. Arti ini melakukannya tidak tertib. Li'anna tartibiha ruknun. Dalam sholat, tertib itu termasuk rukun. Tertib termasuk rukun, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tertibnya adalah kemudian rukuk, lalu iktidal, lalu sujud. Tetapi walam yakul lahu kufuwan ahad langsung sujud pertama. Habis itu berdiri, ya, rukuk, baru rukuk iktidal. Kemudian setelah itu sujud yang kedua, pating selingkrah. Nah, ini
salatnya batal. Kenapa? Tidak tertib. Ya, jadi antara rukun dan rukun yang lain tidak dilakukan secara tertib. Kemudian yang ke-13, ta'ammadus salam qabla itmamiha. Sengaja untuk mengucapkan salam sebelum selesainya. Sebelum salat betul-betul selesai, baru at-tahiyat, baru membaca at-tahiyatul lillah was misalnya, ya. Kemudian tiba-tiba salam misalnya, atau belum membaca sama sekali, baru duduk at-tahiyat karena sudah tergesa-gesa mau ke kamar mandi, maka kemudian ya langsung salam. Nah, itu salatnya menjadi batal. Kenapa? Mengucapkan salam mengakhirinya belum sampai waktu yang semestinya dia mengakhiri salatnya. Kemudian yang ke-14, ta'ammudu ikhalatul ma'na fil qiraah ay qiraatil Fatihati li'annaha ruknun. Yang ke-14, sengaja untuk tidak membaca surat Al-Fatihah. Sengaja untuk tidak membaca Al-Fatihah. Karena Fatihah itu termasuk rukun. Kecuali dulu di awal kita sampaikan, kecuali bagi seorang makmum. Karena makmum boleh mencukupkan Fatihah yang ia baca dengan mencukupkan bacaan imam dan dia cukup mendengar dan memperhatikan. Itu boleh dan tetap sah pada terutama salat yang jahar seperti salat maghrib, kemudian salat isya, kemudian salat subuh. Ketika mencukupkan bacaan imam dengan mendengarkan, memperhatikan, mengikuti, itu cukup ya, karena bacaan imam bisa menjadi bacaan makmum. Adapun ingin tetap membacanya, maka itu boleh. Kapan membacanya? Di saat imam tidak membaca. Karena imam membaca jahar, konsekuensinya adalah untuk didengarkan. Jadi ketika imam membaca jahar, kenapa jahar? Supaya didengarkan. Kalau imam membaca jahar, makmumnya maca dewe-dewe, apa gunanya imamnya membaca jahar? Nah, ketika membaca Fatihah misalnya, maka di saat imam itu tidak membaca, jeda antara surat Al-Fatihah dengan surat yang berikutnya jika waktunya cukup ya. Tetapi kalau kita sholat sendiri sengaja untuk tidak membaca Fatihah, sholatnya tidak sah. Sebab Fatihah termasuk rukun sholat bagi yang mampu untuk membacanya. Yang terakhir 15, fasqun niyah bitaraddadi bil fasqi wabil azmi alaihi li'annal istidamatun niyatu syaraton. Yang ke-15 adalah rusaknya niat di tengah-tengah ia menunaikan salat. Nah, ini sulit dibahasakan ya, dan sulit terjadi. Jadi orang ketika dalam sholat niatnya sudah berbeda, sudah tidak lagi sholat. Nah, ini kemudian menjadi batal. Tetapi ketika memang dia sudah niat dari awal, meskipun di tengah sholat, mohon maaf, kadang melamun, dan itulah kebiasaan mayoritas kita. Sambil sholat tuh sambil melamun, ya, moco mereke sarung ngarepe, gajah kok duduk. Ya ora ono, gajah ya tetap apa? Tetap berdiri misalnya kan. Ya, kemudian sarung mangga, njur guyu. Mangga, sarung kok mangga, jagung ya melonyot misalnya kan. Dan itu kebiasaan ya, kadang-kadang pas at-tahiyat malah baca Fatihah. Ya, at-tahiyat baca Fatihah. Ingat-ingat mbasa Allahu Akbar. Masa Allah kok maca Fatihah malam Fatihah atau gini misalnya. Dan itulah kebiasaan atau mayoritas kaum muslimin sering terlena. Ini salatnya tetap sah. Sebab khusyuk bukan termasuk rukun salat. Kecuali mazhabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu memasukkan khusyuk sebagai rukun salat. Sehingga kalau salat tidak khusyuk, salatnya tidak sah. Ini mazhabnya Imam Ghazali.
Ya, tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa khusyuk itu bukan termasuk rukun salat, tetapi menjadi penyempurna salat. Jadi kalau panjenengan ikut mazhabnya Imam Ghazali, kalau tidak khusyuk salatnya tidak sah. Mongko khusyuk itu angel ora jamak, apalagi kita yang orang Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia, sementara bacaan dalam salat itu full dengan bahasa Arab, sehingga mencapai kekhusyuan itu betul-betul memerlukan perjuangan yang luar biasa. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang kita baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oke. Oke. Oh ngatan. Duduk tawaruk dan duduk iftiros. Duduk tawaruk dan duduk iftiros itu diperlakukan berbeda ketika pada sholat yang di situ ada atahiyatnya 2 kali. Ketika sholat ada 2 atahiyat, 2 tasyahud, maka di situ ada duduk iftiros dan ada duduk tawaruk. Kalau sholatnya 2 atahiyat, tetapi kalau sholatnya hanya 1 atahiyat seperti sholat sunnah, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat duduknya seperti duduk tasyahud pertama, karena memang hanya 1 atahiyat. Tetapi yang lain berpendapat bahwa ya, kalau sholatnya itu sholat 2 rakaat, meskipun 2 rakaat tetap atahiyatnya seperti atahiyat yang terakhir. Nah itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Tetapi iftiroh dan tawaruk, iftirosi dan tawaruk itu diperlakukan ketika sholatnya yaitu ada 2 tasyahud tadi ya. Dan insya Allah ya, saya kira semua sudah pada paham tentang tata cara duduk tawaruk dan iftirosnya di tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua. Hanya tadi kalau sholatnya itu hanya 2 rakaat, 1 atahiyat, ada perbedaan pendapat dengan para ulama apakah seperti tasyahud pertama atau tasyahud kedua. Insya Allah dua-duanya boleh kita melaksanakan ya, sehingga barangkali kadang-kadang iftiros, kadang-kadang tawaruk, sehingga mendapatkan kebaikan dari keduanya. Wallahu alam bisawab. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.